Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar di kelas 9 pada bab 3, yaitu tentang beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Pengertian qada dan qadar. Qada menurut bahasa artinya hukum, menghukumi atau memutuskan. Sedangkan menurut istilah, qada artinya hukum-hukum yang diterima alam. Hukum-hukum yang dijalankan alam adalah diqadakan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Misalnya, matahari berputar pada porosnya, bulan mengitari bumi, bumi mengitari bumi, dan semuanya berjalan menurut orbitnya masing-masing yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Pengertian qadar. Qadar menurut bahasa artinya ukuran, pertimbangan, kepastian atau peraturan. Sedangkan menurut istilah, qadar artinya takdir ialah sesuatu yang belum ditetapkan benar-benar secara final. Jadi, masih dapat diharapkan diubah oleh Allah Subhanahu wa taala atas takdirnya. Pembagian qada dan qadar. Pembagian qada dan qadar dibagi menjadi dua. Yang pertama, takdir mu'alaq, dan yang kedua, takdir mubram. Pengertian takdir mu'alaq adalah takdir atau ketentuan Allah yang masih ada kemungkinan untuk berubah dengan usaha dan doa manusia, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 dan Quran Surat An-Najm ayat 39. Pengertian takdir mubram. Takdir mubram adalah ketetapan atau ketentuan dari Allah yang sudah tidak dapat lagi dirubah dengan usaha manusia, melainkan harus diterima dengan ridha dan ikhlas, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Yunus ayat 49. Dalil takdir mu'alaq dan mubram. Yang pertama, Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Yang kedua, Quran Surat Yunus ayat 49, yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal, apabila ajal tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Hubungan qada qadar dengan ikhtiar. Ikhtiar adalah usaha manusia untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Sedangkan usaha yang dilakukan ini merupakan harapan agar lebih baik untuk kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Qada dan qadar merupakan ketentuan dari Allah yang harus diterima. Misalnya, kalau kita menginginkan agar menjadi orang yang sukses, maka harus berusaha keras, yaitu belajar dengan tekun, disertai dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika usaha kita berhasil, maka itu merupakan hasil dari usaha kita atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, setelah kita berusaha keras untuk belajar dengan rajin disertai dengan doa dan akhirnya tidak sukses, maka itu harus menerima tetapi juga berusaha lagi. Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara qada qadar dengan ikhtiar itu sangat erat sekali. Artinya, ikhtiar itu bukan menentang takdir Allah, bahkan merupakan bagian dari qada dan qadar Allah. Oleh karena itu, dalam menghadapi kehidupan, manusia diwajibkan untuk berusaha dan ikhtiar. Selebihnya itu, hasilnya kita serahkan kepada Allah dengan cara bertawakal. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faidza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Selanjutnya, hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama,
menenteramkan hati dan jiwa, serta berakibat sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, terbiasa bersikap optimis dan menangkal pesimis. Yang ketiga, mendorong seseorang untuk bekerja keras untuk mengubah nasibnya. Dan yang keempat, menjauhkan seseorang dari sifat takabur atau sombong. Dan yang kelima, memperkuat sifat tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.